warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk aba-aba doanya, biar kalian tambah semangat, kita menggunakan sedikit gerakan nih. Gimana ibu gerakannya? Gerakannya itu, ku punya dua tangan, jarinya lima-lima, ku susun keduanya, mari kita berdoa. Sikap berdoa, hap, gitu ya. Bisa anak-anak? Bisa. Kita bareng-bareng, 1, 2, 3. Ku punya dua tangan, jarinya lima-lima, ku susun keduanya, mari kita berdoa. Sikap berdoa, hap. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kalian tahu di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi apa? Ya, lanjutan dari yang kemarin, yaitu materi tentang perubahan wujud benda. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang wujud benda. Wujud benda sendiri itu ada 3. Ada yang ingat apa saja? Ya betul, yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Apa sih itu benda padat? Ada yang ingat tidak? Benda padat adalah benda yang akan selalu menetap. Jadi ketika benda padat ini dipindah ke arah manapun, dipindah ke tempat apapun, benda padat ini tidak akan berubah bentuk. Seperti contoh benda padat seperti meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Yang kedua ada benda cair. Benda cair ini biasanya cenderung lebih basah. Dan salah satu ciri dari benda mencair itu bentuknya bisa menyesuaikan dengan tempat peletakannya. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas ini biasanya sulit untuk dilihat, bahkan tidak bisa dilihat. Salah satu contoh dari benda gas yaitu seperti udara, uap, dan lain-lain. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan tanya nih kepada kalian. 3 benda tersebut yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, apakah semuanya ini bisa berubah wujud bendanya? Tidak semua. Tidak semua 3 benda ini mengalami perubahan wujud benda. Sebelum kita ke materi, ada yang tahu pengertian dari perubahan wujud benda itu apa? Tidak. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Perubahan wujud benda di sini terbagi menjadi beberapa macam. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap. Apa sih Bu itu mencair? Mencair itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contoh seperti es krim. Ketika kita membeli es krim, kemudian es krim kita dibiarkan, tidak diletakkan di suhu ruang yang dingin, maka es krim itu akan berubah wujud bendanya, yaitu menjadi benda cair. Jadi benda cair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Yang kedua, membeku. Apa sih Bu itu membeku? Membeku itu seperti dengan mencair, kebalikan dari mencair. Kalau membeku itu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Misal, contoh, ketika kita membuat es batu sifat aslinya itu dari air. Kemudian ketika dibekukan, ketika diletakkan di kulkas di suhu ruang yang dingin, maka air itu akan berubah wujud benda, yaitu menjadi padat. Jadi membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Yang ketiga, menguap. Menguap di sini merupakan perubahan wujud cair menjadi uap. Contoh, air yang dididihkan, air yang dimasak. Ketika air yang dimasak kemudian dia mendidih, maka dia akan mengalami penguapan. Oke, karena sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang materi perubahan wujud benda, sekarang Ibu ingin kalian melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, Ibu sekarang membagi kalian menjadi 3 kelompok. Per kelompok isinya 3 orang ya. Silahkan mencari kelompoknya masing-masing. Kemudian langkah yang pertama, sesuai dengan perintah yang Ibu kemarin perintahkan, per kelompok supaya membawa 1 lilin. Sudah? Disiapkan lilinnya sudah? Sudah. Kemudian
lilin ini dinyalakan dengan api. Setelah lilinnya menyala, langkah yang selanjutnya yaitu siapkan mentega, diletakkan di dalam atas sendok. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, sendok yang berisi mentega kita letakkan di atas api. Kemudian kita tunggu beberapa menit dan amatilah praktik tersebut. Amatilah apa yang terjadi jika mentega ini dipanaskan. Ya, yang terjadi jika mentega ini dipanaskan adalah mengalami perubahan wujud benda, yaitu yang awalnya padat menjadi cair. Praktik yang kedua yaitu perubahan wujud benda membeku. Untuk praktik perubahan wujud benda membeku di sini, kalian bisa praktikkan di rumahnya kalian masing-masing dengan cara sediakan air. Air itu bisa diletakkan di plastik atau di tempat es batu. Kemudian, letakkan air yang kalian sediakan itu ke dalam freezer dan tunggu selama beberapa jam. Kemudian, setelah beberapa jam, amatilah apa yang terjadi. Apakah benda cair itu mengalami perubahan wujud benda ataukah tetap perubahan benda cair itu akan tetap berubah menjadi benda cair. Praktikum yang ketiga yaitu siapkan 1 sendok. Kemudian isi dengan air. Kemudian air ini letakkan di atas lilin yang sudah kalian nyalakan. Tunggu beberapa menit ya. Setelah air ini didiamkan di atas lilin yang menyala, apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali. Yang akan terjadi, air ini akan mengalami penguapan. Karena apa? Karena terkena panas. Silakan bisa dicoba di kelompoknya masing-masing. Setelah kalian mengamati praktikum yang kalian lakukan, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan tadi ya. Kemudian nanti ketika LKPD-nya sudah selesai, bisa dipresentasikan di depan temannya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Banyak salah kurangnya dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan perubahan wujud benda itu bisa berubah dikarenakan 2 hal, yaitu karena dipanaskan dan karena didinginkan. Kemudian perubahan wujud benda yang kita pelajari pada hari ini itu ada 3, yaitu mencair, membeku, dan juga menguap. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.